Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita akan memulai pertemuan kedua dari bulan Rosario dengan tema memurnikan motivasi pelayanan dan menjadi pelayan tangguh. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada pertemuan kedua bulan Rosario, kita akan mendalami bagaimana memurnikan motivasi pelayanan dan menjadi pelayan yang tangguh, baik di paroki maupun di wilayah ataupun tugas-tugas lainnya. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan lagu pembuka, bisa diambil dari puji syukur nomor 670, Tuhan Engkau Kuhormati, atau menggunakan lagu pilihan lainnya. Mari kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur telah dipercaya untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, baik di dalam paroki maupun di wilayah ataupun di komunitas lainnya. Semoga Roh Kudus memurnikan motivasi pelayanan kami dan menjadi pelayan yang tangguh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Matius 7 ayat 13-14 yang berjudul Jalan yang Benar. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita masuk di dalam renungan. Mari kita merenungkan beberapa sikap yang tidak sesuai dan bagaimana kita dapat menghindarinya di dalam pelayanan kita, di mana sikap-sikap ini dapat menghambat pelayanan kita dan menjauhkan kita dari teladan Kristus. Yang pertama adalah melayani dengan motif tidak murni. Salah satu sikap yang tidak sesuai sebagai pelayan Tuhan adalah melayani dengan motif yang tidak murni, seperti untuk mendapatkan pujian, kekuasaan, atau keuntungan pribadi. Pelayanan yang didorong oleh motivasi seperti ini cenderung mengarah pada egoisme dan bukan pada pelayanan yang tulus. Yang kedua, menunjukkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain adalah sikap yang bertentangan dengan ajaran Kristus, yang selalu memperhatikan dan mengasihi mereka yang terpinggirkan dan menderita. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi dan egois adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip pelayanan Kristus. Pelayanan yang benar tidak berkisar pada kekuasaan, kontrol, atau prestise pribadi, melainkan pada pelayanan kepada orang lain dengan kerendahan hati. Yang keempat, mengabaikan keseimbangan di dalam hidup. Kita harus menjaga keseimbangan di dalam hidup kita dengan cara mengatur waktu dengan bijak dan memastikan bahwa pelayanan kita tidak mengorbankan kesejahteraan pribadi atau hubungan dengan orang yang terkasih.
Di dalam pelayanan, kita perlu menjaga kesehatan fisik, emosional, dan spiritual agar tetap efektif dan berkelanjutan. Bagaimana menjadi pelayan yang tangguh? Menjadi pelayan yang tangguh adalah sebuah panggilan untuk melayani dengan keteguhan, semangat, dan keberanian, terutama di tengah tantangan dan kesulitan. Pelayanan yang tangguh tidak hanya memerlukan komitmen dan keterampilan, tetapi juga kekuatan batin dan keteguhan iman. Mari kita merenungkan apa artinya menjadi pelayanan yang tangguh dan bagaimana kita dapat mengembangkan kualitas tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menunjukkan keteguhan di dalam pelayanan. Keteguhan di dalam pelayanan berarti tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Pelayan yang tangguh adalah mereka yang tetap setia dan giat di dalam pekerjaan Tuhan, meskipun mungkin tidak selalu melihat hasil yang langsung. Keteguhan kita di dalam pelayanan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan komitmen kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kedua, mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan sendiri. Pelayan yang tangguh tidak tergantung hanya pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Pelayanan yang benar memerlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Kekuatan Tuhan adalah sumber utama di dalam menjalani panggilan pelayanan kita. Sebagai pertanyaan refleksi, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Yang kedua, apa saja yang membuat kita tangguh di dalam melayani Tuhan? Setelah refleksi, dilanjutkan dengan sharing iman dari umat. Sebagai bahan pertanyaan dapat digunakan sebagai berikut. Bagaimana melakukan pelayanan yang baik di rumah tangga, wilayah, atau paroki? Dan bagaimana menghadapinya jika ada kesulitan atau tantangan di dalam melayani? Marilah kita lanjutkan dengan doa rosario. Setelah doa rosario selesai, dilanjutkan dengan litani Santa Maria yang diambil dari puji syukur nomor 214. Setelah selesai litani Santa Maria, dapat dilanjutkan dengan doa umat dan diakhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pertemuan Rosario yang kedua yang telah memotivasi kami bagaimana menjadi pelayan yang murni dan tangguh. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk selalu melekat denganmu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengakhiri pertemuan bulan Rosario yang kedua dengan menyanyikan lagu penutup yang diambil dari puji syukur nomor 632 yang berjudul Dengarkanlah Maria, atau diambil dari lagu yang lain. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga lewat pertemuan kedua bulan Rosario memberikan manfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.